Salam buat kita semua. Mari kita mulai ibadah di pesta Natal yang kedua. Di hari ini kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 605 ayat 1 sampai 2, Dunia Gemar. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Pada hari tentara bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaan seperti embun. Haleluya. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, puji-pujian, kemuliaan dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anakmu, Tuhan Yesus Kristus, kepada kami manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 61 ayat 1, Berkat Sukacita. Kedua hari ini tertulis di 2 Timotius 1 ayat 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan dalam kasih kepada Kristus Yesus. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 58 ayat 4 dan 5, Tumbuhlah Tunas Baru. Tumbuhlah
diri kita untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 435 ayat 1, bersuka cita hatiku. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka, sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Maka ia berfirman, sungguh mereka lah umatku, anak-anak yang tidak akan mengampuni, maka ia menjadi musuh mereka. Dalam segala kesesatan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan mendudukan kudus-Nya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka? Yang dengan tangannya yang akan menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama di baginya. Yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Seperti terjadi turun ke dalam benar, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang akan berimu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 515 ayat 3 dan 4 dengan sungguh beritakan. Yesus Tuhan,
kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 598 ayat 1 sampai 2, dengar nyanyian malaikat sambil mengumpulkan persembahan 1A 1B. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di perayaan Natal hari kedua 26 Desember 2022 diambil dari Titus 2 ayat 11 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri
yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah, dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, acap terdengar ucapan yang mengatakan, kita hidup sampai saat ini setelah melampaui pandemi COVID-19 yang berkepanjangan hampir 3 tahun lamanya. Tetapi inilah saatnya kita bisa merayakan Natal secara tatap muka. Itu semata karena kasih karunia Allah yang semakin nyata dalam hidup kita. Kasih karunia yang tidak bisa diukur dengan apapun, sekalipun dengan uang. Kasih karunia ialah belas kasihan Allah, kebaikan hatinya, serta kasihnya kepada umat manusia sudah menjadi nyata. Kasih karunia yang berdampak dalam kehidupan kita, mulai dari pimpinannya, tuntunannya, arahannya, bimbingannya, Roh Kudus yang menguatkan dan menyemangati. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih yang bersifat universal, menyeluruh, tidak setengah-setengah, tetapi semuanya sempurna. Kasih karunia yang menyelamatkan itu pertama mendidik orang-orang yang percaya secara meyakinkan, menolak hawa nafsu, kesenangan, dan nilai-nilai jahat pada zaman sekarang, dan yang menganggapnya najis karena tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kedua, kasih karunia memerintah dan memberi kuasa kepada orang percaya untuk hidup dalam keadilan dan beribadah dengan kerendahan hati, sambil menantikan penggenapan pengharapan yang penuh kebahagiaan dan kedatangan Yesus Kristus. Sebagai orang yang merasa sungguh kita sudah mengalami kasih karunia Allah, anugerah Allah di dalam pengorbanan Kristus di atas kayu salib, maka hal itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Apakah dampaknya dalam kehidupan kita? Pertama, kita dimampukan oleh Allah melalui Roh Kudus untuk meninggalkan dosa-dosa kita, meninggalkan kejahatan kita. Titus 2 ayat 12a. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Keselamatan yang datang dari Allah mendidik kita untuk meninggalkan kehidupan lama dan tidak lagi pernah kompromi, kolusi dengan dosa. Kita akan meninggalkan cara hidup yang memberontak kepada Allah dan menjauhkan diri dari cara hidup dunia yang penuh dengan keserakahan. Yang kedua, kita dimampukan untuk memiliki cara hidup yang baru. Kasih karunia yang berdampak bagi kehidupan kita ditandai dengan kita yang dimampukan oleh Allah melalui Roh Kudus untuk memiliki cara hidup yang baru sehingga menjadi berkat bagi sesama. Titus 2 ayat 12b. Supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kata bijaksana, saudara-saudari, diartikan dengan menahan diri. Jadi kehidupan yang baru yang kita miliki setelah percaya kepada Tuhan Yesus akan mendidik kita untuk menahan diri, untuk tidak melakukan kehidupan yang lama. Bukan karena kehidupan yang betul-betul jauh dari Tuhan kita tanggalkan,
dan hidup dalam persekutuan yang indah dari Tuhan. Dampak dari keselamatan itu akan membentuk kita memiliki kehidupan yang baru, yang tidak pernah akan memberangus hak-hak orang percaya sebagai panggilan untuk memuliakan Allah. Kita dimampukan untuk memiliki pengharapan akan masa depan. Kasih karunia Allah yang berdampak bagi kehidupan kita ditandai dengan kita dimampukan oleh Roh Kudus memiliki pengharapan akan masa depan di tengah kompleksitas masalah hidup yang kita alami. Titus 2 ayat 13 berkata, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Pengharapan orang percaya bukanlah pengharapan yang sia-sia, bukanlah pengharapan yang kosong tanpa makna, tetapi pengharapan akan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah mempersatukan kita dengan Dia untuk kehidupan yang kekal. Pengharapan yang bisa digenapi setiap saat. Karenanya pengharapan orang Kristen jangan sekali-sekali hilang. Karena mungkin satu saat sangkakala akan berbunyi dan Tuhan pun datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang kehilangan pengharapan dalam hidupnya, terlebih di masa Natal ini, karena berbagai masalah yang terjadi dalam hidupnya. Anak-anak yang tidak bisa memasuki perguruan tinggi negeri, sehingga mahal untuk perguruan tinggi swasta, akhirnya mencoba mengulang ujian tahun depan, menganggur setahun lamanya. Harga bahan bakar yang membumbung tinggi, sehingga mempengaruhi harga transportasi yang meningkat 2 kali bahkan 3 kali lipat, sehingga mau tidak mau mempengaruhi harga kebutuhan pokok lainnya yang juga membumbung tinggi, sehingga di tahun depan dikhawatirkan kita menghadapi krisis pangan, krisis ekonomi. Ingat, orang tua kita telah mengajarkan kita untuk membudayakan hidup. Jangan pernah meninggalkan sebutir nasi pun di piringmu. Karena jika satu butir nasi itu dikumpulkan dengan jumlah penduduk dunia akan menjadi jutaan, berarti banyak orang kelaparan karena kita meninggalkan butiran nasi di piring kita. Orang tua kita juga telah mendidik kita agar hidup bergotong royong, masih ada ari dalam mengolah lahan, sehingga tidak ada lahan yang tidak ditanami, tidak ada lahan yang terlantar. Pesta-pesta kemalangan dan sukacita lainnya yang juga dilakukan secara bergotong royong, saling menopang, parsahutau, parmargau. Kerja keras perempuan Batak yang sudah puluhan tahun lampau hidup sebagai broker, pembisnis ke Singapura dan negara lainnya tidak perlu dikhawatirkan, karena perempuan Batak tanpa penampilan mewah, tanpa harus bersedang, berlian, asalkan bisa anak-anaknya ke sekolah yang lebih tinggi. Anak kokido hamoraon diau. Dibarengi dengan spiritualitas yang tinggi dan iman yang semakin tangguh, kita yakini dan kita percayai bahwa kita sebagai gereja, kita sebagai negara akan dimampukan Tuhan melewati masa sulit krisis pangan dan krisis ekonomi. Orang Batak punya
lumbung tempat menyimpan beras. Sehingga sebagaimana Yusuf dikenal sebagai ahli manajer yang tangguh karena memanage Mesir pada masa kelaparan, demikian juga halnya orang Batak tidak kalah dalam memanage hasil padinya. Karenanya orang yang percaya kepada Kristus Yesus yang kelahirannya kita rayakan saat ini, kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Orang-orang seperti ini akan menata hidupnya untuk senantiasa berpengharapan di dalam hidup yang senantiasa menjaga kekudusan. Sebab orang yang siap menantikan kedatangan Kristus adalah orang-orang yang berjuang menjaga kekudusannya di dalam Tuhan tanpa terpengaruh hal-hal yang merusak moralnya, karena hidupnya siap menanti mempelai yang akan datang. Jika kita sungguh sudah memiliki kasih karunia Allah di dalam Kristus yang menyelamatkan kita, pasti kita memiliki tekad bulat untuk meninggalkan dosa-dosa kita dan berusaha memiliki gaya hidup baru dalam hidup persekutuan dengan Allah yang mesra, kehidupan persekutuan yang saling bersahabat dan saling mengasihi dengan sesama, juga mengasihi diri sendiri. Kasih karunia Allah adalah dasar dari semua perbuatan baik, tetapi penting bagi hamba Tuhan untuk terus-menerus menyatakan kasih karunia ini dengan menasehati dan menegur berdasarkan otoritas firman Allah. Jangan sampai pelayanan kita sebagai hamba Allah mempunyai orang lain untuk memiliki alasan menghina kita. Rayakanlah Natal yang adalah buah dari kasih karunia Allah termahal dalam kehidupan kita, sebagai hadiah dari Allah yang kita terima secara cuma-cuma, sehingga kita bisa sesaat meninggalkan beban yang mengganjal dan membebaskan diri kita dari kepenatan. Tetapi undanglah Raja Damai memerintah hatimu hanya di dalam damai, ketenangan, kenyamanan, kesejahteraan, dan kemakmuran akan senantiasa mengiringi langkah kita di dalam merayakan Natal ini. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur berterima kasih atas segala kebaikan-Mu yang telah menyertai kami, sehingga kami sampai kepada peringatan Natal kedua, kelahiran Tuhan Yesus Kristus di tanggal 26 Desember. Sebagai orang-orang yang telah merasakan kasih karunia Allah yang telah menghantar kami di dalam prenatal ini, biarlah kasih karunia Allah kami hidupi menjadi sebuah kebiasaan, sebuah budaya untuk hidup saling mengasihi, jauh dari rasa benci, jauh dari rasa egoisme, mementingkan diri sendiri, jauh dari kehidupan materialistis, jauh dari kehidupan konsumerisme. Ya Yesus Kristus yang telah menganugerahkan kasih-Mu, kiranya Engkau senantiasa membimbing kami di dalam prenatal ini, sehingga kami tetap menjaga kekudusan tubuh kami, perkataan kami, dan ucapan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 50 ayat 1 sampai 2. Bernyanyilah merdu sambil mengumpulkan persembahan khusus untuk Radio Bona Pasogit HKBP.
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Batak Protestan, kami menyampaikan selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.